Dan yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Bapak Ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan kepada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya. Sekali lagi, kenapa ya? Kenapa ya? Karena muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Alhamdulillah, ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan anak cucu, putra putri panjenengan makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena itu
dalam waktu yang singkat ini saya ingin sampaikan tentang targhib Ramadan. Jadi yang sering kita dengar di masyarakat kita adalah tarhib. Jadi ada 3. Kalau tarhib hak kecil itu artinya menyambut. Kalau tarhib hak besar itu artinya mengancam atau menakut-nakuti. Berarti ini nggak pas. Kalau tarhib hak kecil menyambut masih cocok. Tapi kalau tarhib hak besar itu berarti artinya menakut-nakuti, mengancam. Masa Ramadan nakut-nakuti, masa Ramadan mengancam. Nah, yang jarang dipakai istilah targhib. Ghain. Targhib Ramadan artinya targhib di sini artinya cinta, senang dan rindu. Dan seorang muslim mukmin mestinya memang demikian, cinta, senang dan rindu dengan kedatangannya bulan Ramadan. Baik, karena waktunya singkat, jadi juga saya ingin sampaikan poin-poin inti saja. Yang pertama langsung pada poin target kita menjalankan saum Ramadan. Jamaah sekalian, nanti Anda bisa melihat di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 itu ada target kita menjalankan saum Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu. Targetnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ada 3 targetnya. Nanti lengkapnya silakan baca sendiri. Al-Baqarah 183 sampai 186. 1, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Kita menjalankan saum Ramadan itu agar menjadi orang yang bersyukur. Yang ketiga, la'allahum yarsyudun. La'allahum yarsyudun artinya agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Target yang mulia ini tidak bisa kita capai, tidak bisa kita gapai kecuali saum Ramadan kita benar. Makanya ada 2 hadis. Hadis yang pertama bentuknya berita gembira, yang kedua adalah warning. Berita gembiranya, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Saya ulangi, barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan, baik dosa-dosa yang besar ataupun kecil. Tentunya dosa yang besar dibarengi dengan taubatan nasuha. Nah, iman yang benar yang bagaimana? Nah, iman yang benar, siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar? Iman yang benar itu Allah terangkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman syirik. Penjelasannya, iman yang benar adalah iman yang yaitu iman yang mengesahkan mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, mengesahkan mentauhidkannya dan tidak syirik. Penjelasannya, iman yang benar adalah yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Kemudian ilmu yang benar. Nah, kalau kita ditanya, puasa itu harus pakai ilmu yang benar. Ilmu yang benar gimana? Yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasul. Ya yang bagaimana? Pokoknya, nah, itu emosi. Ya, karena uraiannya yang dimaksudkan kita menjalankan saum Ramadan dengan ilmu yang benar adalah
tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Tidak makan, tidak minum. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Meninggalkan maksiat dan dosa. Meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Sampai di poin ini sudah lumayan kalau kita sudah bisa. Tapi kita nggak ingin berhenti hanya sampai di sini, karena yang selanjutnya ini kuncinya ada di sini. Sebagai tanda bukti saumnya benar dan targhibnya benar, yaitu cinta, senang, rindu dengan Ramadan tadi apa? Tidak makan, tidak minum, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan maksiat dan dosa, meninggalkan hal-hal yang merusak membatalkan puasa. Satu lagi yaitu irtiqaul ibadah. Ibadahnya meningkat di bulan Ramadan. Amalan ibadahnya betul-betul meningkat di bulan Ramadan. Karena barang siapa yang dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, tetapi dia tidak berubah menjadi baik, atau bahkan naudzubillah min dzalik, setelah Ramadan malah tampak buruk maksiat dosanya, sungguh inilah orang yang celaka, sungguh inilah orang yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia segera bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, tidak makan, tidak minum, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan maksiat dan dosa, meninggalkan hal-hal yang merusak membatalkan puasa, ditambah satu lagi irtiqaul ibadah, ibadahnya meningkat, amal solehnya meningkat. Ditambah lagi semuanya dia lakukan wahtisaban dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baru diampunilah kesalahan dosanya dan insya Allah akan tergapai target yang 3 tadi. Jadi orang yang bertakwa, bersyukur, dan di atas petunjuk dari istiqomah, selalu di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana urainya tentang kalau bertakwa? Kita paham, yaitu selalu siap menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah dimanapun kita berada. Nah, kaitannya dengan menjadi orang yang bersyukur, maksudnya begini, kita disadarkan oleh Allah, kita kuat menjalankan puasa itu bukan karena kita sahur, bukan karena kita sehat, tapi betul-betul karena rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sehat, jasadnya, fisiknya olahragawan bahkan, tapi dia tidak kuat menjalankan puasa. Dan kita diingatkan agar menjadi orang bersyukur, agar sadar, agar kita peduli perhatian terhadap saudara-saudara kita yang tidak mampu, saudara-saudara kita yang miskin. Ya, oh iya, lapar tuh nggak enak. Maka disitulah biar kita diajarkan menjadi orang yang bersyukur. Setiap yang Allah berikan kepada kita, ingat itu adalah pemberian nikmat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan rezeki misalkan. Anggap ini roti kue. Begitu kita mau makan anak kita minta, cucu kita minta, ayah, abi, kakek, eyang, untuk aku dong. Pasti kita beri. Padahal sudah kita pegang, tapi memang rezekinya bukan rezeki kita, rezeki anak, ya sudah, lepaslah dari tangan kita. Sebaliknya, walaupun itu adanya di ujung langit sana dan kita nggak tahu ujungnya mana, tetap akan sampai kepada kita dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, jika itu memang Allah kehendaki menjadi rezeki bagi diri kita. Maka sikap yang harus kita ambil seperti yang Rasul nyatakan, yaitu apabila diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, pandailah bersyukur. Tetapi jika diuji dengan hal tidak menyenangkan, bersabar. Baik, itu yang kaitannya dengan hadis Nabi tadi, berita gembiranya kalau dilandasi iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, akan diampuni kesalahan dan dosa yang dilakukan atau dosa-dosa yang telah lalu. Tapi dosa-dosa besar tetap harus dibarengi dengan taubatan nasuha. Kemudian saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang kita ngeri juga warning hadis yang kedua, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan nilai pahala kebaikan dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Kenapa? Waktu berpuasa dia masih marah-marah, dia berdusta, dia ghibah, ngerumpi, ngegosip, dia berbuat kezaliman dan melakukan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita perhatikan tentang
keistimewaan maziyah saum, keistimewaan ibadah saum Ramadan. Ini Masya Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu amal ibni Adam. Semua amalan anak Adam untuk mereka semua. Illa saum, kecuali saum. Saum itu untukku kata Allah. Wa ana ajzibi, dan aku sendirilah yang memberikan pahalanya. Artinya ibadah-ibadah yang lain itu Allah yang kasih pahala, tetapi Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk mencatatnya. Hanya kaitannya kait Ramadan, Allah sendiri yang langsung akan memberikan pahalanya. Maka maksimalkanlah Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Ini yang pertama keistimewaannya, yaitu ibadah yang langsung Allah sendiri memberikan pahalanya, yaitu ibadah saum. Yang kedua, Allah akan lipat-lipat gandakan amalan ibadahnya itu pahalanya. Contoh ini, kita belum masuk ke Ramadan, kita membaca ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim. Nabi katakan, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, yang masing-masing tiap huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan. Itu di luar Ramadan. Tetapi begitu nanti di Ramadan, ketika kita membaca alif lam mim, maka bukan lagi satu huruf diberi 10 pahala kebaikan, tapi satu huruf para ulama mengatakan diberi sampai 100 pahala kebaikan, bahkan sampai 1000 pahala kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini termasuk fadilah manzilah. Kemudian keutamaan Ramadan ini, begitu memasuki Ramadan, yang kata Nabi, atakum sahrul mubarak, datang kepada kalian bulan yang diberkahi, dirahmati oleh Allah, bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Maka ditutuplah pintu-pintu, ditutuplah pintu-pintu neraka, dibukalah pintu-pintu surga. Setan-setan pun dibelenggu. Tentunya setan dari golongan jin. Adapun setan dari golongan manusia tetap keliaran dia. Malah kadang-kadang lebih banyak ini di bulan Ramadan ini ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan Ramadan dalam satu riwayat dijelaskan menarik sekali. Ada 2 sahabat. Sahabat yang pertama ini masuk Islamnya di bulan Syawal. Tetapi sebelum Ramadan dia meninggal. Katakanlah bulan Syawal kemarin dia masuk Islam. 10 hari atau 2 pekan sebelum Ramadan dia meninggal. Berarti keislamannya selama 10 bulan kurang lebih. Yang satunya dia masuk Islamnya 10 hari sebelum Ramadan. 10 hari sebelum berakhir Ramadan atau sebelum Syawal Allah mematikannya. Berarti keislamannya hanya 1 bulan. Tentunya lebih lama yang masuk Islamnya di bulan Syawal. Tetapi di akhirat nanti, yang terakhir ini, yang kedua, yang sebelum Ramadan dia masuk Islam, kemudian begitu masuk Islam dia maksimalkan ibadahnya sebaik mungkin, maka di akhirat nanti yang kedua ini dia akan mendapatkan kedudukan surga yang lebih tinggi, yang lebih utama dibandingkan dengan yang pertama. Kenapa? Karena dia dipertemukan oleh Allah dengan ibadah Ramadan, kemudian dia memaksimalkan melakukan kebaikan-kebaikan ibadah di bulan Ramadan. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah dengan semangat minta kekuatan rahmat pertolongan pada Allah, jadikanlah seolah-olah ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Nah, mulai saat ini kita mulai berniat, ya Allah berikan aku kekuatan, kesehatan, kemampuan, kemudahan, rezeki, dan pertemukanlah aku dan keluargaku dengan Ramadan karena aku ingin menjalankan ibadah saum Ramadan. Siapa yang dia berniat tulus ikhlas seperti ini, andaikan Allah matikan dia sebelum Ramadan, maka dicatat oleh Allah husnul khatimah insyaallah. Nah, ini jamaah sekalian, makanya mari kita maksimalkan sebelum Ramadan ini, jaga kesehatan. Kalau para sahabat Nabi itu ada yang mempersiapkan diri sebelum 6 bulan atau setidak-tidaknya 3 bulan sebelum Ramadan itu mereka siapkan betul untuk betul-betul bisa maksimal
menjalankan ibadah Ramadan. Kemudian poin yang selanjutnya yang hendaknya perlu kita perhatikan sebelum Ramadan ini, usahakan betul maksimalkan tarkul ma'asi wa dzunub. Tinggalkan maksiat dan dosa. Kenapa? Karena kemaksiatan dosa yang masih dilakukan sebelum Ramadan itu nanti akan memberatkan, akan menjadi penghalang dirinya untuk bisa maksimal melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan. Sebelum Ramadan ini tazkiyatun nufus, bersihkan penyakit hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Apa di antaranya penyakit hati yang perlu dan harus kita bersihkan dari diri kita? Yang pertama adalah al-kusulu fil ibadah, malas dalam menjalankan ibadah. Ya. Jadi orang yang bermalas dalam menjalankan ibadah itu sebetulnya hatinya sedang bersakit, atau hatinya sedang berpenyakit, atau hatinya sedang kena kotoran virus. Gimana caranya? Biar nggak malas, semangat. Biar semangat, jangan malas. Ya. Itu aja. Ya. Jadi biar nggak malas, semangat. Biar semangat, jangan malas. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatid dain wa qahru rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, penakut, terlilit utang, dan diperbudak manusia. Kemudian yang ketiga sebelum Ramadan ini, yaitu perhatikan muamalah kita. Selesaikan muamalah kita. Muamalah ini meliputi utang piutang, berbisnis, kepercayaan amanah yang diberikan kepada kita segera tunaikan, termasuk ada kezaliman atau kesalahan yang kita lakukan, lebih-lebih terhadap orang tua kita. Jangan sampai memasuki Ramadan kita masih digolongkan anak yang menyakiti orang tua. Jangan. Berat sekali nanti. Ini bisa menjadi sebab puasa kita tidak bernilai kan, artinya melainkan hanya lapar dan haus. Maka kalau ada teman, sahabat, saudara kita yang kita sakiti, segera kita minta maaf. Soal dia memaafkan enggak, itu urusan dia dengan Allah. Lebih-lebih kepada orang tua kita. Kemudian terakhir, poin yang terakhir, yaitu sebelum ibadah-ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Saya akan singkat saja. Ya, saya akan sebutkan poin-poinnya. Ada 9 poin ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Ya, silakan ditulis, dicatat, diingat-ingat karena nanti semester keluar. Ya. Yang pertama, ibadah-ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah khatam Al-Quran minimal 1 kali. Ya, kalau nggak bisa 1 kali, dicoba 2 kali. Ya. Jadi kalau nggak bisa 1 kali, dicoba 2 kali. Siapa yang dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran sekali saja di bulan Ramadan, yakin di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit untuk bisa menghatamkan Ramadan. Jangan-jangan seumur hidupnya dia belum pernah menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah yaitu sholat tarawih. Yang ketiga, memberi makanan orang yang berpuasa untuk berbuka. Tidak menggunakan istilah takjil. Takjil itu artinya menyegerakan. Jadi masjid ini, musola ini menyediakan takjil. Takjil kok disediakan. Takjil gratis, emang gratis kok. Jadi di Makkah, di Madinah itu sampai hari ini Senin Kamis itu makanan menjelang maghrib itu dihidangkan untuk berbuka itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takjil. Segera gitu. Ya, maka yang benar ta'am li iftar, makanan untuk berbuka. Siapa yang dia memberikan makanan ya untuk berbuka orang yang berpuasa, mau kaya mau miskin tidak peduli, pokoknya asal dia berpuasa, boleh kita berikan apa? Kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang menjalankan puasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Jadi kalau dia diberi oleh Allah 100, kita pun diberi 100. Mau roti, mau kue, ya, mau nasi bungkus, ya, nasi padang, mau nasi bungkus, nasi enggak bungkus, silakan. Ya, roti, kue silakan. Kemudian perbanyak doa, zikir, istighfar, ya, mendoakan orang lain, sholawat Nabi, keluarkan zakat, infak, dan sedekah. Cuman tuh catatannya 1. Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Kemudian juga kalau ada rezeki lebih apa? Umroh di bulan Ramadan. Ya.
Siapa yang dia umrah di bulan Ramadan seolah-olah dia berhaji dengan Nabi. Maka di sini saya umumkan, jika ada di antara jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mau mengumrohkan, bayarin saya umroh, saya mau banget. Gitu ya, insyaallah. Baik ya. Kemudian i'tikaf, nah ini termasuk bagian amalan ibadah yang hendaknya kita tingkatkan. Satu lagi thalabul ilm, yaitu menuntut ilmu. Inilah di antara amalan-amalan yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Semoga kita dapat menggapainya. Amin ya rabbal alamin. Boleh jamaah sekalian, sebelum kita tutup, ikutin saya dua doa penting menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Yang kedua, ya Allah ya arhamar rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik segera tunaikan, beramal soleh dengan tunda-tunda, ikan sebatkan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung girian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.